Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Michelia Alba dengan NIM 2101628. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan saya membuat video tersebut adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triana MPD. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 3 adalah Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada 3 aspek penting yang harus dipahami secara mendalam, yaitu yang pertama komponen pendidikan, yang kedua saling terkait secara terpadu, dan yang ketiga tujuan pendidikan nasional. Ruang lingkup sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia yang dinaungi oleh sistem pendidikan nasional dapat dilihat dari jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Prinsip sistem pendidikan nasional. Yang pertama, ada pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Implementasi manajemen sistem pendidikan nasional. Yang pertama, manajemen sistem pendidikan nasional adalah proses mengelola keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait satu sama lain dengan memberdayakan semua sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Yang kedua, organisasi pendidikan nasional merupakan sistem yang menaungi implementasi penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memiliki makna yang sama dengan manajemen pendidikan. Pengelolaan pendidikan secara nasional dilakukan melalui pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Isu dan permasalahan sistem manajemen pendidikan nasional. Yang pertama, ada isu dan permasalahan pada tingkat nasional. Pada tahun 2010, Kementerian Nasional melakukan reformasi sistem pendidikan nasional yang dilatar belakangi oleh munculnya ketidakpuasan publik terhadap pelayanan pendidikan sebagai bagian dari bidang sosial. Yang kedua, isu dan permasalahan sistem pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Ada beberapa masalah pendidikan di daerah khusus, yaitu distribusi guru yang tidak merata, jarak akses ke sekolah yang jauh dan prasarana yang tidak mencukupi, lalu budaya pendidikan yang masih rendah. Dan yang ketiga, ada masalah sistem pendidikan secara umum. Yang pertama, pengelolaan pendidikan dijadikan alat bagi oknum tertentu. Yang kedua, kapasitas SDM yang ditugaskan di daerah kurang kompeten. Dan yang terakhir, kondisi daerah yang kurang sejahtera. Isu dan permasalahan sistem pendidikan di satuan pendidikan. Yang pertama, sistem manajemen sekolah yang belum berjalan secara optimal. Yang kedua, karakter kepemimpinan kepala sekolah tidak sesuai dengan tuntutan sebagai pemimpin. Yang ketiga, lingkungan sekitar sekolah yang memiliki pengaruh negatif. Dan yang terakhir, posisi satuan pendidikan berada pada daerah yang tidak kondusif atau berada pada daerah keramaian, seperti dekat terminal, pasar, dan lain-lain.